Kalau kamu jago meniru, kenapa nggak bikin brand sendiri? Pendaftarannya nggak mahal. Kalau untuk yang biasa itu kan 1,8. Kalau untuk yang OKM malah 500.000 kita kasih. Dan perlindungan itu kan 10 tahun. Kami banyak mengerjakan order-order dari brand-brand global. Jadi dari situ kami juga belajar bagaimana membuat produk yang bagus, bagaimana melakukan R&D yang seperti dilakukan oleh brand-brand global. Hai, jumpa lagi di podcast Kementerian Hukum Republik Indonesia WhatsApp. Waktunya hukum menyapa bersama saya Dian Mirza. Jadi teman-teman, di balik jersey yang keren yang dipakai oleh Timnas, terus juga produk-produk brand lokal yang laku di pasaran, campaign yang viral di media sosial, sebenarnya ada pertaruhan besar yang jarang sekali dibahas. Di antaranya bagaimana brand lokal membangun integritas di tengah dominasi global brand. Terus juga bagaimana terus menjaga kualitas dan terus berinovasi, melindungi identitas merek di tengah persaingan yang ketat gitu ya. Ada Pak Hao dari Mills dan juga ada Pak Fajar Sulaiman Taman, Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI. Ada Paul nih, kalau beli jersey bola kamu biasanya milih yang mana? Ternyata 67% yang dipakai tim favorit, 21% yang dipakai Timnas Indonesia, 8% yang lagi viral, dan 4% yang harganya murah. Nah, saya lempar dulu ke Pak Hao deh. Pak Hao, biasanya yang dipakai tim favorit berarti ya, yang dipilih sama consumers? Ya, memang pastinya demikian ya. Kalau untuk klub bola itu pasti klub favorit dia nomor satu pasti itu yang pasti dibeli. Kecuali dia kolektor, dia akan mengkoleksi banyak sekali klub. Dan yang kedua laku biasanya ya negaranya dia biasanya ya. Yang memang paling banyak dicari oleh konsumennya. I see. Nah ini kan kalau nggak salah dari umur 5 tahun ya Pak Hao ini kan suka banget bola gitu. Ya, terus juga berangkat dari bisnis keluarga juga garment gitu kan. Apa sih cikal bakalnya gitu? Akhirnya Bapak memilih untuk bisnis sportswear aja gitu. This is my passion gitu, and this is my purpose. Ya, memang dari awal juga saya memang hobi sekali sepak bola ya. Mungkin dari kecil sampai saya umur remaja itu waktu saya hampir seluruhnya untuk bermain sepak bola. Dan kebetulan bisnis keluarga yang saya lanjutin itu bisnis bergerak di bidang garment. Kami banyak mengerjakan order-order dari brand-brand global. Jadi dari situ kami juga belajar bagaimana membuat produk yang bagus, bagaimana melakukan R&D yang seperti dilakukan oleh brand-brand global. Dan pada di akhir tahun 2028 ya kami mulai berpikir kenapa sih, dan itu kami lihat di negara-negara Asia lainnya seperti di Tiongkok, di Thailand itu mereka punya aparel dengan brand-brand lokal mereka sendiri dan berkembang maju sangat pesat. Kenapa di Indonesia kita punya kemampuan itu tapi kenapa tidak bisa punya brand lokal sendiri yang benar-benar proper bisa bersaing dengan yang global gitu. Dari situ kami mulai. Dulu akhirnya terpilih gitu secara official ya. Jadi apparelnya Timnas itu gimana ceritanya? Ya memang karena kita di saat itu lahir brand itu, kita lahir di 2018. Di tahun 2020 kami baca itu di berita kalau dia sudah berakhir dengan brand sebelumnya. Kami coba mengajukan proposal lah. Kami ini brand lokal, kami menjelaskan keuntungannya memakai brand lokal, dan kami juga submit sampel-sampel yang kami develop, dan itu tidak kalah dengan brand-brand global yang juga mensubmit di saat yang sama. Mungkin dikarenakan kami brand lokal satu-satunya mungkin di saat itu ya, karena sangat jarang di saat itu, maka kami dikasih kesempatan dipanggil untuk presentasi. Di saat itu saya juga kami juga tidak nyangka ya, ternyata serius gitu bisa dipanggil, dan kami dipanggil dan akhirnya memang kami terpilih. Tapi kalau misalnya Mills nih nggak jadi apparel Timnas, apakah akan tetap dilirik menurut Pak Hao? Ini menarik ya sebenarnya. Untuk menjadi sponsor apparel Timnas itu hanya sebuah langkah marketing kita sebagai brand awareness ya sebenarnya. Jadi sebagian utuhnya untuk tetap menjadi top of mind-nya konsumen itu tidak hanya di langkah untuk masuk ke PSSI-nya saja sebenarnya. Untuk tetap bisa menjadi satu brand dan tetap disukai oleh konsumen,
Itu harus dari sisi desainnya seperti apa, harus Ya. punya tim desain yang kuat, harus punya tim R&D, produknya harus seperti apa, teknologinya seperti apa, fiturnya seperti apa, itu pun harus tim yang kuat. Berikutnya juga distribusi, tim distribusi yang harus kuat. Bagaimana bisa mendekatkan produk kita ke konsumen, itu juga sangat penting. Dan salah satu bagiannya adalah marketing. Nah, kebetulan di saat itu kami berpikir kami ingin melakukan satu brand awareness yang sekaligus bisa boom, dikenal di seluruh Indonesia. Salah satu corongnya adalah lewat PSSI memang yang waktu itu tim marketing kami analisa, karena sepak bola itu mayoritas orang Indonesia mensukai sepak bola. Dan di saat itu kami masuk ke sana. Jadi sponsorship aparel PSSI di saat itu. Kalaupun seandainya di saat itu kami tidak terpilih, pasti tim marketing kami juga akan mencari langkah-langkah marketing yang lain untuk bisa membangun brand awareness. Salah satu contohnya, setelah kami di 2024 sudah tidak bersama dengan PSSI lagi, kami masuk ke NOC, National Olympic Committee Indonesia. Kami tetap melanjutkan sponsorship kami bahkan di Eropa, di Tranmere Rover, di Liga League 2-nya Inggris, di Dender, di Belgia, liga utamanya, dan juga kami bekerja sama dengan banyak event-event olahraga lari seperti lari banyak event olahraga lari lah yang kita sponsorin, dan juga berbagai macam kegiatan olahraga kita tetap masih eksis. Gitu. Nice. Ya, jadi kalau dibilang dilirik atau tidak, saya yakin dengan tim yang kami punya, kami tetap akan menjadi pilihan. Mantap, semangat itu yang perlu kita jaga ya. Pak Fajar, ini tadi nyambung ngomongin soal desain dari Pak Ahau gitu. Kalau misalnya ada yang biasanya nyuri desain orang, itu gimana itu biasanya bisa kejadian seperti itu, dan biasanya sering nggak banyak yang mengadu seperti itu, ini desain saya nih dicuri nih Pak Fajar. Ya, kalau untuk meniru tuh pasti ada ya, dan itu pasti kan perbuatan yang artinya ada etika tidak baik di situ gitu ya. Ya, kita sebagai negara tentunya untuk kenapa harus dilindungi gitu kan, mereka pemilik merek ini seperti Pak Ahau ini salah satunya, mereknya harus didaftar gitu kan, didaftar di kita agar supaya ya terlindungi, dan juga tidak ada aksi-aksi dalam arti tindakan-tindakan peniruan yang tadi disampaikan itu bisa ditindaklanjuti gitu ya. Pernah kejadian nggak Pak Ahau desainnya dicuri atau dijiplak habis-habisan? Kalau brand kita ditiru pernah, dan ya sudah sering lah. Ya. Tapi nggak nyerah ya? Ini namanya Part persaingan of the ya? game gitu loh. Ini bagian dari permainannya, kita tetap harus, ya nggak mungkin nyerah karena ditiru. Gitu. Udah pernah mendaftarkan, awal-awalnya mendaftarkan prosesnya seperti apa? Kita mendaftarkan, memang waktu itu kita di 2018 waktu kita mulai brand, langkah pertama yang kita lakukan adalah mendaftarkan brandnya ya, pasti. Kita waktu itu mungkin ya kami teredukasi dengan baik ya, kami tahu saya nggak mau jeripaya saya diambil orang begitu saja ya, karena kalau kita udah susah-susah nih bangun brand, 2-3 tahun kemudian udah maju brandnya, baru mau kita daftarkan, tahu-tahu udah didaftarkan orang lain yang mengambil keuntungan di kesempatan dalam kesempitan lah ibaratnya. Maka langkah pertama yang kami lakukan adalah mendaftarkan brand kami. Pak Dir, ini gimana nih cara pemerintah melindungi brand lokal? Karena kan kita mau support juga dong, terus apalagi di tengah gempuran banyaknya global brand sekarang ini gitu. Kita pengen dong brand lokal kita juga mendunia gitu. Ya, salah satunya tadi sampaikan Pak Ahau ya. Untuk memulai suatu usaha itu tentunya harus didaftarkan dulu mereknya. Kenapa sih harus didaftarkan? Pertama, kita kan pasti memberikan perlindungan hukum di situ. Karena bisnis itu kan ada fondasi hukum juga di sana. Artinya kalau Pak Ahau sudah mendaftarkan mereknya gitu ya di negara di kita di DJKI, tentunya Pak Ahau juga bisa bebas gitu ya, dalam arti aman untuk melakukan usahanya gitu ya. Makanya kenapa untuk memulai usaha itu pertama harus didaftarkan dulu perlindungannya, karena sistem di kita adalah first to file. Jadinya siapa yang pertama mendaftarkan merek itu, mereka lah yang akan mendapatkan hak eksklusif dari negara gitu ya. Lantas kalau udah didaftarkan otomatis kuat? Ya kalau secara otomatis untuk fondasi hukumnya betul tetap kuat ya, pasti kuat gitu ya. Karena
tadi Pak Hao juga secara bisnis lebih percaya diri Pak ya, daripada tidak mendaftarkan mereknya gitu. Kemudian bingung nanti pada saat ada pihak lain mendaftarkan, baru ada permasalahan di situ Pak ya. Makanya disitulah kita sebagai DJKI membantu seperti para pemilik merek khususnya ini, apalagi sportwear ini kan harus bagaimana caranya bisa brand lokal ini mendunia ini kan tentunya harus ada proses yang dilalui di kita. Kita juga pasti memberikan pelindungannya di situ, memberikan first to file, kemudian juga kedua adalah pengecekan dan untuk mencegah, artinya pada saat mau mendaftarkan harus ada publikasi dulu, kemudian pemeriksaan substantif gitu ya. Bila ada merek seperti lama nggak sih prosesnya daftar-daftar gitu? Tidak lama prosesnya, karena memang kita cepat, tidak seperti yang dulu ya, memang punya proses. Sekarang ada publikasi dulu. Makanya kenapa harus didaftarkan dulu, dilihat ini mereknya sudah publikasi selama 2 bulan, aman, berarti kan proses selanjutnya karena tidak ada keberatan dari pihak lain. Inilah kita yang memberikan pelindungan kepada mereka-mereka ini supaya brand lokal itu bisa mendunia. Oke. Ngomong-ngomong nih Pak Ahok kan semakin sukses sebuah brand pasti banyak dong fake-nya. Nah biasanya nih konsumen kita tuh bener-bener aware nggak, ngeh nggak, apa yang penting punya aja gitu, beli aja, nggak peduli ini fake atau enggak. Sebenarnya konsumen kita, apalagi zaman sekarang, zaman sosial media, saya rasa rata-rata yang megang sosial media, yang ngikutin sosial media itu sudah teredukasi dengan baik lah kalau menurut saya. Dibandingkan dulu, sekarang banyak konsumen yang lebih aware tentang kualitas ya. Kenapa mereka harus aware? Kalau beli asli, jelas ada brandnya. Terus brand itu pasti, brand apapun, saya tidak hanya bilang itu brand Mills ya. Semua brand itu pasti melakukan quality, jaminan quality, terus proses R&D yang profesional, dan yang paling penting itu after sales. Kalau ada apa-apa, ada yang bisa dicari. Nah, kalau beli produk tiruan asal murah, ya mau cari siapa kalau ada apa-apa. Dan yang paling penting di produk olahraga itu ada menyangkut keselamatan sebenarnya. Bisa cedera kalau produknya itu tidak mensupport, tidak sesuai. Nah itu penting sekali. Tapi saya rasa konsumen sudah teredukasi lah. Oke, ini ada polling lagi, bisa ditanggapi Pak Fajar dan Pak Ahau. Kalau kamu punya brand nih, tapi budgetnya terbatas, pilih mana dulu biasanya? Budget marketing ternyata 67%, proteksi mereknya 33%. Monggo silakan, Pak Fajar dulu kali. Ya, sebenarnya sih yang paling penting adalah proteksi mereknya juga ya. Sebenarnya memang paling penting di situ, karena tadi disampaikan oleh Pak Ahau, kalau misalnya karena merek itu kan tidak terlalu mahal sebenarnya Pak. Pendaftarannya nggak mahal. Kalau untuk yang biasa itu kan 1,8. Kalau untuk yang OKM malah 500.000 kita kasih. Dan perlindungan itu kan 10 tahun. Jadi kalau kita lihat untuk berusaha itu sebenarnya protection ini loh. Protect your trademark first and then you just doing your business gitu ya. Pak Ahau gimana Pak Ahau? Saya sangat setuju dengan Pak Fajar ya, karena bisa ya berapa sih, saya pelaku langsung loh ini. Berapa sih untuk ngajuin register merek itu untuk mengajukan proteksi. Nah, sedangkan budget marketing itu kan bisa diatur. Mau seberapa besar budgetnya. Proteksi merek itu budgetnya kecil banget dibandingkan dengan budget marketing ya. Yang jelas kalau bagi saya kalau budget marketing dulu susah-susah bikin iklan 2 tahun, tahu-tahu mereknya didaftarkan orang lain. Itu lebih nyesek lagi. Itu lebih susah lagi. Betul. Pak, kalau misalnya konsumen masih konsum barang KW, yang harus disalahkan siapa nih sebenarnya? Udah didaftarin loh padahal loh. Tetap aja. Menarik juga ya. Sebenarnya yang disalahin juga tidak satu orang ya. Di sini kita ada ekosistem. Ya, semua tuh terlibat. Bagaimana kita menanggulangi pelanggaran, tentunya peniruan tadi, jelas. Karena yang pasti para konsumen yang tadi mau membeli barang, dia punya peran juga gitu kan. Konsumen pingin beli barang palsu tadi kan nggak bisa dipaksakan. Dia pingin juga ya Pak ya. Kemudian mungkin pelaku usaha ya Pak Ahok ya, dia harus berarti artinya saya harus punya reputasi dong, punya quality tadi kan sudah disampaikan. Quality itu sangat penting sekali di situ. Nah akhirnya kita sebagai negara tentunya tadi kita memberikan pelindungan. Jadi tidak bisa disalahkan hanya satu sih Mbak. Jadi memang ini ada ekosistem yang memang perlu bekerja bersama-sama untuk mendukung itu. Gitu. Kalau saya pikir, mohon izin ya, kalau
daripada kita ngomongin salah siapa, kalau menurut saya mohon izin Pak Fajar, lebih baik kita bahas solusinya apa. Iya. Benar nggak? Yang pertama, kalau saya lihat dari pandangan kami ya, dari sisi negara itu kalau bisa mengedukasi dengan baik. Ini kita belajar dari brand Cina yang saya nggak sebut brandnya, tapi sekarang luar biasa besarnya di Cina. Itu mereka juga sebenarnya produsen barang KW dulu, Mbak. Tapi mereka sekarang bikin brand sendiri, brandnya bahkan lebih gede daripada omsetnya udah lebih gede nih daripada yang di KW-in dulu. Ada brandnya di Cina. Nah, kenapa tidak kita coba bisa kalau kita dari pihak negara itu bisa mengedukasi? Apakah kita bisa menggunakan metode ini? Kalau kamu jago meniru, kenapa nggak bikin brand sendiri? Nah itu kan bisa ya UMKM kita juga nggak mungkin bilang banyak loh pelaku-pelaku usaha kecil yang diarahkannya ke sana ya. betul gitu ya? untuk bikin brand sendiri. Dan dari kami sebagai brand sendiri juga seperti kata Pak Fajar harus punya kualitas dan bisa mengedukasi dan menyampaikan kepada customer ini loh kualitas kita, kalau KW nggak akan kayak gini gitu Pak. Nah kalau dari customernya sendiri ya itu balik lagi yang tadi saya bilang. Konsumen itu dia harus tahu, apalagi dia sebagai pelaku olahraga itu ada resikonya. Satu, resiko kesehatan ya, dia bisa cedera. Yang kedua itu after salesnya gimana kalau barangnya rusak atau tidak sesuai. Gitu. Solusinya kurang lebih. Mills kan juga ini memperluas pasar ya, distribusi internasional nih gitu ya. Salah satunya di Rusia gitu. Boleh diceritain nggak gimana ceritanya waktu itu, apa yang jadi tantangannya waktu mau masuk pasar internasional? Tantangannya itu sebenarnya banyak sekali. Sebenarnya kalau kita dibandingkan dengan brand global, tantangan kita satu dari sisi R&D ya, kita supply chain kita memang kalah dari negara tetangga. Sebut saja negara Tiongkok itu kita belum lah selevel mereka, tapi pelan-pelan kita juga harus bisa ngejar ya. Jadi dari teknologi produk, dari desain produk itu memang kita harus mengejar ya. Dan supply dalam artian SDM-nya kurang atau teknologinya materialnya? dulu dan materialnya dulu. Iya, habis itu memang secara SDM juga harus ya otomatis karena teknologi tertinggal SDM-nya pun harus dapat pelatihan ya dari situ. Terus yang kedua untuk kalau kita dibandingkan dengan brand-brand global ada satu lagi yang jalur distribusi Mbak. Mereka sudah punya jalur distribusi worldwide. Nah, sedangkan kita punya Di manage sama negaranya? Enggak juga ya, mungkin memang mereka sudah terbentuk ekosistem distribusi mereka sendiri, sedangkan kalau kita kan mereka mulai udah dari sebelum zaman Indonesia merdeka kayaknya ya. Nah kalau kita baru mulai kan kita mau ngejar mereka, itu juga menjadi satu tantangan kan distribusi, walaupun ya memang kita sudah mulai di Rusia ada, di Malaysia ada, kita sudah mulai, tapi jalur distribusi masih kalah lah. Tantangan berikutnya lagi yang paling besar adalah dari marketing. Kita tidak punya budget sebesar brand-brand global untuk melakukan kegiatan marketing. Contohnya, kita tidak punya uang sebanyak salah satu brand untuk membayar Neymar untuk pakai produk dia. Kita nggak punya uang itu. Jadi kita pasti masih kalah jauh dari situ. Itu sih tantangannya ya. Kalau dari POV-nya Pak Fajar nih, apa sebetulnya yang jadi tantangan ya, selain tadi ada jalurnya sendiri gitu, terus dari SDM dan mesin segala macam, peran negara nih supaya brand lokal kita juga naik kelas gitu, nggak kalah gitu. Ya pertama tadi ya yang saya sampaikan, perlindungan tadi ya. Kita harus bisa membuat kenyamanan sih bagi pelaku usaha tadi. Perlindungan, pendaftaran dimulai, mereknya didaftar, kemudian memberikan kepastian gitu ya, bahwa ini kan masalah mindset juga ya. Orang mau produk global bisa mendunia itu, kita juga memberikan bahwa tadi kan disebutkan reputasinya sudah ada, kualitasnya dijaga. Kita bila ada Pak Ao nih sekarang sudah mendaftarkan mereknya. Kalau misalnya ada yang melakukan peniruan misalnya sebagai contoh, itu jelas loh, bisa ngelapor ke kita kan. Kita yang memberikan perlindungan itu gitu. Jadi keyakinan itulah bahwa kita bisa mendorong bahwa para pelaku usaha tentunya khususnya sportwear yang lokal branding yang tadi bisa menjual ke dunia itu kan, pendaftarannya sekarang juga kita ada namanya Madrid Protocol gitu ya. Pak Au tuh menggunakannya pasti Madrid Protocol karena Indonesia ada salah satu negara members of the Madrid Protocol untuk pendaftaran merek internasional. Itu kita masuk ke negara yang ke-100 malah. Jadi Pak Au tinggal daftar di tempat kita, membawa berkas-berkasnya, kemudian kita proses, nanti kita kirim ke WIPO, World Intellectual Property Organization yang ada di home base-nya ada di Swiss. Nanti mereka akan
Pak Ao tinggal ngeklik aja sebenarnya. Ada proses klik ya Pak, beli Rusia tadi sampaikan di Jerman atau di Scotland, di Denmark gitu. Kami sudah punya pengalaman itu Nah, dan iya. dibantu dengan sangat baik di Dirjen KI ya. Itu kami merasakan, dan sekarang kami di Uni Eropa sudah terdaftar, di China sudah terdaftar, Southeast Asia saya rasa udah hampir semua negara terdaftar, banyak sekali lah di Rusia terdaftar, dan itu diakses dengan baik kok. Mudah. Mudah. Iya. Nah, itu kata-katanya mudah. Jadi jangan lupa ya kalau punya usaha proteksi dulu Betul, mereknya. benar sekali. Pak Dir, ini kalau dibandingkan dengan industri lain, di mana posisi industri olahraga Indonesia nih kalau dilihat dari kacamata kekayaan intelektual? Kalau untuk kekayaan intelektual tentunya kita masih berkembang sih kalau kita bisa katakan ya, karena memang ini kan banyak sekali inovator juga, invensi dari para kreasi anak lokal gini kan. Indonesia ini sebenarnya banyak banget Pak ya menciptakan desain yang tadi sesuatu hal yang baru-baru sebenarnya jago-jago orang Indonesia. Yes. Nah ini sebenarnya kita tidak kalah tapi butuh waktu guys. Untuk saat ini masih berkembang sih kalau kami lihat. Tadi kita diskusi dengan Pak Ao, iya juga ya Pak, sebenarnya masalah teknologi SDM gitu ya, betul. itu juga perlu disupport gitu ya. Ada yang mau ditambahin mungkin Pak Ahok tadi kayaknya? Ya kalau dibilang posisi kita di global ya, saya rasa kita sebagai salah satu negara produsen, saya rasa posisi kita juga sebenarnya sudah lumayan oke ya. Bisa dilihat kalau di sport sendiri sudah banyak lah brand lokal itu yang bukan hanya Mills loh, yang sudah sampai ke luar negeri. Kalau memang benar-benar itu mungkin bisa dicek oleh Pak Fajar, itu sudah terdaftar worldwide, itu bukan hanya Mills, ada 5, mungkin lebih dari 5. Banyak. Ya. That's good to know. Iya. Jadi realistis nggak nih Pak Fajar kalau Indonesia jadi pusat sportswear dunia? Realistis tentu, Iya? iya, karena memang kita melihat brand besar itu kan tidak jadi besar pada langsung besar gitu. Dia ada butuh waktu gitu ya. Mereka itu ada harus melindungi dulu, harus membangun bagaimana komitmennya, konsistensi produknya, kapasitas tadi ya, kualitas yang mereka miliki. Tentunya pasti sangat bisa sekali untuk Indonesia ya, tentunya. Yang penting didukung dulu Karena harus mulai dari kita, karena ini mindset Pak. Kalau orang Indonesia tidak suka dengan produk-produk kita, siapa yang mau beli brand lokal untuk menjadi global gitu ya. Brand global itu Indonesia bisa nih ke depan nih, kita yakin di ke depan nih produk Indonesia akan banyak memajiri di pasar internasional. Tapi harus dimulai dulu dari kita nih. Iya, karena biasanya kejadian di sini kan populer dulu, naik dulu brandnya, baru didukung. Padahal kan awalnya harus didukung dulu supaya jadi besar kan. Oh betul. Nah ini Pak Ahok pernah merasa produknya udah bagus nih, tapi kayak masih ada rasa minder gitu dibandingkan global brand ini, kayak masih ada kurang ini. Sebenarnya sih enggak ya. Kalau dibilang kita berasa minder terhadap brand global, tidak. Kualitas kita udah bagus ya? Kualitas kita tetap bisa kejar, R&D tetap kita harus belajar dari mereka, dari luar tetap kita harus adopsi. Kita juga nggak bisa bilang kita punya sudah terbaik sekarang, tapi ginilah, mereka sudah stabilize, kita berkembang. Jadi kita dalam perjalanan, betul, kita dalam perjalanan menuju ke level mereka. Berapa tahun kira-kira bisa nyamain? Kalau dibilang batas waktu, mungkin itu nggak pernah akan ada jawabannya, karena ini tuh track kita balapan ya, mereka di depan, kita di belakang, tapi kita mengejar. Yang harus takut yang mau dikejar, bukan yang mengejar. Wah, Ya. mantap. Good mindset ya. Mantap. mindset. Balik lagi ke mindset. Passion, suka olahraga atau ngelihat peluang? Saya dari kecil suka sepak bola, kerjanya juga di pakaian olahraga, jadi ya memang udah nasibnya di situ. Tapi kalau dibilang peluang, jelas peluang industri olahraga kita besar sekali. Kita punya penduduk nomor 4 di dunia, 280 juta sekarang, dan rata-rata suka olahraga. Yes, setuju. Itu big market. Ada satu lagi nih. Coba, nah ini dari Ajay titik-titik. Seberapa besar peluang industri lokal dapat sejajar dengan brand global? Nah, berapa lama kira-kira nih bisa nyaingin yang itu, garis 3 sama garis centang? Pak Fajar coba boleh dijawab dulu. Ya kalau bisa kita lihat perlu waktu ya tadi ya. Yes. Tadi kan kita bisa melihat bahwa produk-produk
lokal kita ini khususnya untuk brand lokal untuk support wear-nya ini kan sangat bagus ya karena di kualitas. Kami yakin ke depan dengan kualitas yang bagus gitu ya, dengan bisa menjual tadi marketingnya, strateginya, pemasaran seperti apa. Yang paling penting sih sebenarnya kalau kita lihat bagaimana brand lokal itu bisa mengglobal gitu ya di pangsa pasar dunia itu ya trust customernya harus trust dulu. Kepercayaan itu sangat penting gitu ya. Kalau nggak ada kepercayaan dengan produk yang kita pakai, mungkin tidak bisa ngalahin tuh yang 3. Tapi kami yakin selain global Mills gitu yang lain teman-teman merek-merek lokal juga yang bisa mendunia nanti itu juga tentunya karena trust Pak. Ada banyak. Trust itu paling penting. Bukan Pak. hanya Mills. Ya. Iya. Dan untuk menaikkan kepercayaan publik tadi salah satunya adalah melindungi merek itu ya. Melindungi Pak merek, Fajar ya? betul. Nih Pak Ahau, dalam waktu dekat ya bocoran dikit dong inovasi baru apa nih yang siap diluncurin? Kalau untuk Mills di akhir mungkin 2 minggu lagi kita akan launching satu produk yang kita kasih nama Hypercharge. Itu konsep ringan, sepatu di berat di size 42, itu beratnya 150 gram. Itu bisa dibilang Ringan banget ya? yang teringan yang lokal pernah ada. Kalau di global ya masih bisa bersaing lah. Dan ini juga sudah dites, sudah dilakukan pengetesan pemakaian oleh influencer Indonesia, lari di Boston Marathon tanpa ada blister, tanpa ada luka sedikit pun di kakinya. Dia finish 42K 3 jam 38 menit. Mantap. Nah ini Keren. success story ini yang mesti terus di-sharingkan gitu. Karena kan sekarang menjualnya kan kalau soft selling kan dari story ya. Betul. Pak Ahau ya, itu lebih powerful gitu. Pak Fajar, negara yang bisa dijadiin inspirasi untuk industri olahraga apa sih dan apa yang mereka punya kita nggak punya gitu. Soalnya aku tuh gemes sebenarnya kualitas kita nggak kalah gitu kan. SDM kita juga bagus-bagus, kreatif seperti Pak Fajar bilang gitu. Kita juga pengen mengglobal juga. Kalau sekarang ini kalau kita bisa lihat ya Amerika Serikat masih dia mengutamakan komersialisasi. Mereka punya klub tadi Pak, kita ngomongin soal liga di sana. Dia ada atlet yang menggunakan brand kan. Brand besar dan juga lisensi nih. Mereka ada lisensi sangat kuat juga di sana. Kemudian kalau di Eropa mungkin bisa kita sebut negara Jerman karena Jerman punya kualitas yang bagus juga Pak. Dia basic industrinya juga oke gitu ya. Tentunya ini sangat bagus juga untuk mereka, ini sangat bagus ya untuk dilihat untuk membangun itu. Kemudian kalau di Asia tadi Pak Ao bilang Cina itu ya. Jepang sebenarnya juga sangat menarik ya Pak. Ya. Karena Jepang itu salah satu negara yang dulu juga memang pionir ya. Betul. Untuk membangun inovasi. Kemudian dia ada mix dengan sentuhan lokal juga gitu ya. Jadi orang tahu tuh lihat brand ya Pak ya. Iya. Ada ciri khas di situ. Jersinya ada apanya gitu ya. Oh khas oke, itu Jepangnya. that's a made in Japan gitu kan. Jadi ini juga kita harus punya identitas juga Pak. Identitas lokal itu perlu ditonjolkan juga. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Dan Jepang itu proud made in Japan ya. Jadi kalau Itunya dulu dibangun ya. barang dia display, ada satu corner brand ya. Contohnya brand A, dia display semua barang, tapi ada satu corner yang di atas ditulis made in Japan. Iya. Jadi Itu yang mereka serbu dulu. koleksi ini yang made in Japan. Nah itu. Karena hand by Rasa the nasionalismenya dulu itu betul. dibangun. Dan pelindungan KI-nya mereka sangat disiplin sekali. Mereka tadi prioritaskan pelindungan dulu. KI-nya dia, mereknya dilindungi dulu semua. Makanya mereka bisa maju, Pak. Ya. Kalau Indonesia sendiri nih compete-nya sama siapa saat ini? Thailand. Indonesia sendiri kalau dibilang kompetitornya satu dunia, Mbak. Ya kita harus punya mindset itu. Kita nggak bisa mempersempit musuh kita. Hanya yang kecil aja nih kita ajak dia berkompetisi. Harus berani ya. Makanya tadi saya bilang kita di area balapan ini, di sirkuit ini. Jadi kita nggak mungkin bilang, oh saya mau jadi nomor 13 aja deh. Ya kan, saya di 14 nih, saya nguber yang 13. Nguber satu-satu oke. Tapi tujuannya kita memang yang nomor 1 itu kan. Spirit itu yang perlu kita jaga gitu ya Pak Ahau ya. Nah, satu closing statement dari Pak Ahau dan juga Pak Fajar sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini. Silakan. Saya dulu. Ya. Ya, kalau kali ini terkait dengan kekayaan intelektual, saya harap memang
Kalau untuk para teman-teman yang memang mau mulai usaha di industri olahraga, nomor satu langkah yang paling utama itu ya memang harus mendaftarkan mereknya itu. Dan kalau bisa daripada jadi meniru barang orang, lebih baik kita bikin brand sendiri. Tuh. Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Kalau saya sih tadi karena Pak Hao bilang saya mau dapat nomor 1. I like your mindset, Pak. Yes. You want number 1 gitu ya. Kita as the government, Pak, kita support itu, Pak. Jadi Terima kasih. kita melindungi pelindungannya gitu ya. Jadi jangan lupa kalau mau usaha gitu, tentunya tadi pendaftaran merek harus didaftarkan. Yang punya merek harus daftarkan dulu gitu. Karena itu pelindungan nomor 1. Dan kita juga di JKI, kita kan pelayanannya online semua ya. Jadi memang Kementerian Hukum ini semua di mana saja bisa mendaftar gitu ya. Bisa menggunakan laptop, pakai smartphone gitu ya. Kita akan bantu untuk proses pendaftarannya. Jadi siapa yang dia pertama kali mendaftar, dia yang akan mendapat hak eksklusifnya. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Fajar dan juga Pak Ahau Sama-sama. sudah hadir di podcastnya Kemenkum RI. Sama-sama. Jadi teman-teman jangan nunggu brand lokal itu viral dulu ya, terkenal dulu baru kita dukung. Justru mereka bisa besar karena kita dukung dari awal. Jangan lupa saksikan episode berikutnya yang lebih menarik lagi. Saya Dian Mirza, terima kasih dan sampai jumpa.